Dewi. Di sini saya akan menjelaskan kepada Mbak tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tindakan kemoterapi pada kanker serviks yang diderita Mbak. Bisa disebutkan namanya Mbak? Nama Fahri Anita. Ya, usianya 26. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang apa itu kemoterapi, efek samping kemoterapi, dan tujuan kemoterapi tersebut. Apakah Mbak bersedia? Saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit ya. Nah, kemoterapi itu merupakan suatu metode atau terapi yang digunakan untuk para penderita kanker kebanyakan yang itu menggunakan obat-obatan yang obat-obatan khusus yang digunakan untuk menghancurkan sel-sel kanker pada tubuh Mbak. Tujuannya yaitu tadi yang saya sampaikan, tujuan dari kemoterapi itu untuk menghancurkan sel-sel kanker yang ada pada rahim Mbak atau serviks Mbak. Nah, kemoterapi ini biasa dilakukan untuk mengecilkan ukuran kanker dan mengurangi pertumbuhan terjadinya tumor. Persiapan yang harus Mbak lakukan sebelum menjalani kemoterapi yaitu usahakan Mbak mengonsumsi banyak minum air putih. Jadi nanti supaya pengeluaran urin Mbak itu bagus, kemudian ginjal Mbak juga berfungsi dengan bagus. Kemudian sebelum melakukan kemoterapi, Mbak jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti yang bersoda, seperti itu, makan makanan yang instan. Mbak harus hindari terlebih dahulu. Kemudian sebelum melakukan kemoterapi, Mbak harus melakukan tes darah terlebih dahulu di laboratorium untuk mengetahui leukosit dan trombosit pada darah Mbak. Sampai di sini paham ya? Ya. Nah, jadi pengobatan medis itu semuanya memiliki efek samping. Nah, kalau biasanya efek samping yang Mbak tahu tentang kemoterapi itu apa? Biasanya Lemas badan. Oh ya, ya benar. Biasanya kemoterapi itu bisa menimbulkan kerontokan pada rambut hingga terjadi botak. Nah, banyak para penderita kanker itu menutupi kebotakannya bisa dengan topi ataupun menggunakan wig. Nah, untuk ketika Mbak nanti kemoterapi, terus kemudian Mbak merasakan rambutnya itu rontok banyak, Mbak jangan terlalu sering untuk menyisir rambut. Jadi ya kalau semisal Mbak rasa rambutnya tidak nyaman, ya biarkan saja atau diusap-usap saja. Nah, kemudian ketika Mbak nanti kemoterapi itu pasti Mbak rasanya malas, lemas, ingin tidur. Nah, pasti Mbak juga nafsu makannya berkurang ya. Nah, nanti Mbak tetap harus makan, tapi porsinya lebih dikurangi sedikit. Dan kemudian saat mengkonsumsi makanan nanti mohon dikunyah hingga lumat, hingga lembut. Jadi kan untuk mempermudahkan pencernaan. Kemudian akan ada efek samping mual dan muntah. Ini ketika Mbak merasakan mual dan muntah, Mbak cukup istirahat saja di kamar. Kemudian melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau olahraga yang sekiranya bisa dilakukan di rumah atau di kamar Mbak. Kemudian upaya untuk pemenuhan persyaratan sebelum kemoterapi yang tadi saya bilang itu Mbak harus mengkonsumsi banyak minum air putih, minimal itu 8 gelas per hari ya seperti biasanya. Kemudian makan tinggi protein seperti telur, kemudian nanti seperti ikan kutuk seperti itu. Kemudian ketika sebelum kemoterapi Mbak harus melakukan istirahat yang cukup
seperti tidur yang cukup. Kemudian apabila nanti Mbak terasa nyeri ketika setelah kemoterapi, Mbak bisa mengurangi nyeri tersebut dengan tarik nafas dalam sebanyak-banyaknya. Kemudian Mbak bisa berandai-andai, kayak misal Mbak berimajinasi liburan kemana gitu. Jadi Mbak tidak terfokus pada sakit yang Anda derita. Kemudian ya Mbak, begitu saja tentang syarat-syarat sebelum Mbak melaksanakan kemoterapi pada kanker serviks Mbak. Di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Nanti saya akan nanti akan berkunjung kembali di sini. Nanti akan mengambil darah Mbak. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Wassalamualaikum. Terima kasih.